nomor yang pertama ini ya, ini diketahui soalnya seperti ini ya, yang ditanya H aksen 2. Nah, berarti turunan dari HX-nya ini nih ya. Nah, jadi kalau kita turunkan agak panjang nih ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kan H aksen X sama dengan gitu ya. Nah, ini per ya. Per. Nah, ini bentuknya U per V ya. Atau biarin deh saya tulis jangan U per V ya, tapi P per Q gitu ya. Nah, kalau P per Q berarti ini kan turunannya nanti P aksen dikali Q gitu kan ya, dikurang sama P dikali Q aksen, nah dibagi sama Q kuadrat gitu kan ya. Nah, seperti ini ya turunannya. Nah, tapi yang diperhatikan adalah P nya sendiri ya. Kalau kita lihat di sini P nya sendiri adalah, kita tulis Px ya, yaitu Fx dikali Gx gitu kan ya. Nah, ini bentuknya sama aja kayak U kali V. Berarti kalau kita turunkan, nah berarti P aksen X nya adalah F aksen X dikali Gx ditambah Fx dikali G aksen X gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kan kalau kita masukin apa yang ditanyakan H aksen 2 ya. Berarti kalau kita masukin 2, nah berarti ini juga dapat P2 ya. Nah, di sini yaitu F2 dikali G2 ya. Nah, F2-nya 3. G2-nya berapa? 1 ya. Nah, 3 kali 1 berarti 3. Terus kalau kita masukin ke P aksen 2, X-nya 2, ya semuanya juga diganti 2 ya. Ini diganti 2. Nah, jadinya apa nih? A aksen 2-nya 6. G2-nya berapa? 1 ya. Ditambah F2-nya 3. Ini G aksen ya, ketinggalan aksennya. G aksen 2-nya 4. Nah, jadi 6 tambah 12 jadinya 18 ya. Oke. Nah, itu untuk P-nya. Sekarang untuk Q-nya gitu ya. Untuk Q-nya, misalkan Qx ya, Q itu yang bawah ya. Yang di bawah yaitu Fx dikurang Gx. Nah, kalau kita cari turunannya berarti kan jadinya F aksen X dikurang G aksen X ya. Nah, sama kayak tadi, kalau diganti 2, ini jadi F2 dikurang G2 ya. Berarti kan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, ini juga sama. Berarti jadi F aksen 2 dikurang G aksen 2 ya kalau dicari Q aksen 2-nya. F aksen 2-nya 6 dikurang G aksen 2-nya 4. Berarti sama dengan 2. Nah, udah tinggal kita masukin ke sini deh ya. Nah, jadinya P aksennya tadi 18 ya. Q-nya 2 kali 2 dikurang P-nya 3. Q aksennya 2. Nah, dibagi Q kuadrat. Q-nya kan tadi 2 ya. Berarti 2 kuadrat. Nah, tinggal dihitung deh. Berarti 36 dikurang 6 dibagi 4. Berarti 30 per 4 kalau kita sederhanakan 15 per 2. Nah, jawabannya yang C. Di sini Fx menunjukkan jumlah angka-angka dalam bilangan positif untuk X-nya ya. Sebagai contoh, jadi kalau di sini X-nya 9 berarti hasilnya 9. Kalau di sini 7 dan 8 berarti 7 ditambah 8, hasilnya 15. Gitu ya maksudnya penjumlahan ya. Nah, berarti banyaknya bilangan X di sini ya yang terdiri dari 2 angka ya. Berarti puluhan ya. Nah, hasil komposisi ini hasilnya 3. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita lihat nih ada beberapa kemungkinan ya. Ini kan kalau kita tulis yang ini ya. Ini kan artinya F dalamnya Fx ya. Nah, hasilnya ini 3 gitu kan. Nah, hasilnya 3. Nah, berarti kemungkinan untuk Fx-nya dulu ya. Fx-nya itu yang di dalam nih ya. Nah, ada beberapa kemungkinan hasilnya ya. Berapa aja?
yaitu 3, ya kan? Kalau fx-nya ini 3, hasilnya 3, ya nggak? Pasti ya. Terus selain 3 berapa lagi? 12, ya nggak? Ya nggak? Nah kalau di sini 12 berarti kan 1 tambah 2, 3 hasilnya, gitu kan ya. Selain 12, 21, ya nggak? Terus 30, ya nggak? Oke, nah ini beberapa kemungkinan untuk yang di dalam di sini ya, fx-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Ini kan baru fx ya. Ya, baru fx. Sekarang x-nya ya. Nah, biar hasilnya 3, x-nya berapa aja nih gitu ya untuk yang di sini. Ya, x-nya bisa berapa aja nih biar hasilnya 3. Ya. X-nya kan di sini harus angkanya harus 2 angka ya, harus puluhan. Nah, berarti yang hasilnya 3 berapa aja? 12, ya enggak? Terus berapa lagi? 21, 30, ya enggak? Oke. Habis ini nggak ada lagi ya. Ya, hasilnya 3 ya kalau dijumlah. Nggak ada lagi. Nah, sekarang kalau hasilnya harus 12, sekarang X-nya berapa aja nih? Nah, ini agak banyak nih yang 12. Yaitu berapa coba? 3 sama 9, ya enggak? Terus 4 sama 8. Terus berapa lagi? 5 sama 7 ya kalau dijumlah 12 ya. Terus berapa lagi? 6 sama 6, ya enggak? Terus berapa lagi? Kebalikannya ya enggak? 7 sama 5, kebalikan ini ya, 84 sama 9, 93, ya enggak? Oke. Nah itu ya kita dapat. Nah sekarang kalau 21 tuh nggak mungkin, karena kan angka X itu paling besar adalah berapa? 99 ya, paling besar 99. Nah kalau dijumlah berapa jumlahnya? Kan 2 angka ya X-nya ya. Kalau dijumlah 9 tambah 9 berapa? 18. Jadi tidak ada ya. Tidak ada yang hasilnya 21 sama 30. Ini juga tidak ada X-nya. X-nya tidak mungkin atau tidak ada ya. Karena paling besar X-nya 99. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, maka banyaknya ya ada berapa nih? Di sini ada 3 ya. Di sini ada 3 totalnya. Ada 3 kemungkinan. Kalau yang ini 1 2 3 4 5 6 7. Ya, sama 7 ya. Di sini 7. Berarti totalnya ada 10 ya. 10 kemungkinan. Kemungkinannya ada 10. Ya. Nah, berarti jawabannya yang E. Malik dan Ali melakukan permainan lempar anak panah ya. Malik melempar tepat sasaran dengan peluangnya 0,5. Peluang Malik tepat sasaran itu 0,65. Berarti kalau tidak tepat kita anggap aja komplemennya ya. Berarti 1 dikurang 0,65. Berarti 0,35. Terus sedangkan Ali ya melempar tepat sasaran peluangnya 0,45. Berarti Ali tepat sasaran 0,45. Kalau tidak tepat berarti komplemennya kita anggap gitu aja. Berarti 1 dikurang 0,45 yaitu 0,55. Nah, di sini Malik memenangkan permainan jika Malik melempar tepat sasaran dan Ali tidak tepat sasaran. Atau sebaliknya, Ali menang jika Ali melempar tepat sasaran dan Malik tidak tepat sasaran. Kondisi lainnya adalah permainannya seri. Ya. Nah, yang ditanya peluang bahwa permainan akan berakhir seri. Nah, berarti kemungkinannya ada berapa nih? Ada 2 ya kalau nggak salah. Pertama, si Malik seri ya. Malik tepat sasaran dan si Ali tepat sasaran. Ini untuk yang seri ya. Nah, berarti tinggal dikali aja. 0,65 dikali 0,45. Nah, ini tinggal dikali ya. Nah, nanti hasilnya adalah 0, ini kalau dihitung ya, nanti tinggal dihitung aja 0,2925. Sebentar. Nah, selanjutnya peluang yang kedua untuk seri apa? Maliknya tidak tepat sasaran, Alinya juga tidak tepat, ya enggak? Nah, berarti tinggal dikali nih. 0,35 dikali 0,55. Nah, nanti tinggal dihitung ya, hasilnya adalah 0,1925.
Nah, ada dua kemungkinan ini doang ya untuk sharing, nggak mungkin ada yang lain ya. Nah, berarti tinggal di total deh. Nah, kalau kita total ini 10, ini 5, 18, 4, 0, ya. Nah, jawabannya yang A deh kita. Oke. Sebuah himpunan yang terdiri atas 10 anggota ya. Semuanya bilangan bulat. Nah, rata-rata median, modus, serta jangkauannya sama katanya ya. Yaitu 9 nilainya. Nilainya 9. Oke. Nilai maksimum ya, nilai yang paling besar dari hasil kali antara bilangan terkecil dengan bilangan terbesar. Nah, kita susun aja ya. Kalau data kan dari yang kecil sampai yang kebesar ya, ada 10 ya. Saya tulis dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di sini ada banyak ya. Ada rata-rata, median, modus, jangkauannya sama, yaitu 9. Oke. Nah, kalau ada dari median dulu deh ya. Kalau ada 10 data, mediannya tengah-tengahnya berarti antara data ke-5 sama data ke-6 gitu ya. Nah, ini mediannya harus 9. Nah, berarti kalau dijumlah harus 9. Nah, saya kemungkinannya ini anggap aja ini 9, ini 9 gitu ya. Jadi kan 9 tambah 9 bagi 2, jadi mediannya 9. Oke. Nah, selanjutnya yang di sini ya, bilangan terkecilnya saya anggap aja A ya. A. Nah, karena jangkauannya juga hasilnya 9. Nah, jangkauan itu kan nilai terbesar yaitu X10 dikurang nilai terkecil yaitu X1, ya enggak? Nah, berarti kalau dikurang ini harus hasilnya 9 ya, hasilnya harus 9. Nah, kalau A-nya ada di sini adalah A ya, X1-nya nilai terkecilnya adalah A, maka nilai terbesarnya adalah apa? A tambah 9, ya enggak? Karena kalau kita kurangkan nanti dapat jangkauannya 9. Oke? Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya angka di sini berarti ini angkanya karena datanya dari kecil ke besar ya. Ini angkanya bisa dari A sampai dengan 9 ya. Oke, terletak untuk X2, X3 dan X4. Nah, untuk yang X7, X8 dan X9, nah ini nilainya antara berapa nih? Antara 9 sampai dengan A tambah 9 ya enggak? Nah, ini letaknya. Oke. Kalau misalkan saya mulai dari angka A-nya di sini. Angka A-nya misalkan 9 ya. Nah, berarti kalau ininya 9 ya enggak? Nah, berarti kemungkinannya nanti ini 9, 9, 9, ini 9, 9. Nah, yang di sini ya, ini mau bisa lebih bahkan ya. Lebih dari 9 atau bisa juga 9 juga gitu. Misalkan 9 juga deh. Kalau 9 juga semuanya, nah di sini 18. Nah, kalau angkanya seperti ini, ya enggak? Nah, kemungkinan rata-ratanya kan harus 9 ya. Rata-ratanya harus sama dengan 9. Nah, ini kalau kita jumlah terus dibagi 10, nggak mungkin rata-ratanya 9 ya. Nah, jadi untuk A-nya yang sama dengan 9 ini nggak mungkin. Oke? Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Nah, berarti kalau tidak mungkin kita hapus lagi kalau A-nya 9. Oke? Karena kan kita nyari nilai maksimum ya, antara nilai yang paling kecil dengan nilai terbesarnya kalau kita kali. Jadi makanya saya mulai dari angka 9 ya. Sekarang di bawahnya 9, 8 misalkan. Oke. Nah, kalau misalkan 8 ini bisa nggak? Ini 8, ini 8, ini 8, ini 9, ini 9 gitu ya. Berarti di sini berapa? Karena rata-ratanya harus 9 ya, anggap aja ini 9 semua deh. 9 semua. Nah, maka ini jadinya berapa? 8 tambah 9, 17. Kalau kita jumlahin ya, ini rata-ratanya soalnya harus 9 ya. Patokan itu aja sih, rata-ratanya harus 9. Nah, kalau kita total ini berapa nih? 32. Ini 45. 32 tambah 45 berapa?
77 ya, ditambah 17, berapa tuh jadinya? 94 ya. Nah, dibagi 10, rata-ratanya 9,4. Jadi belum bisa ya untuk yang nilainya 8, A-nya juga belum bisa. Oke. Nah, begitu 8 juga nggak bisa, 7 juga nggak bisa nanti ya. Pokoknya dicoba aja seperti itu ya, karena rata-ratanya harus 9. Oke. Nah, kalau 7 juga nggak bisa ya, nanti dicoba sendiri aja. Nah, saya coba yang angkanya 6. 6 baru bisa nih ya. Nah, kalau di sini 6 ya, di sini bebas ya, pokoknya letaknya antara A sampai 9 ya. Nah, ini udah saya coba-coba. Ternyata nilainya yang bisa adalah di sini 8, 8, 8, di sini 9, di sini 9. Nah, yang di sini 9 semua. Ya enggak? 9 semua. Nah, ini kalau di total 6 tambah 9 berapa? 15 ya. Oke, kita coba jumlahin. Ini 24, ini 45. 6 tambah 24 30. Ini 15 tambah 45 berapa? 60. 30 tambah 60 berarti 90 ya. Dibagi 10, nah rata-ratanya 9. Rata-ratanya 9, oke. Oke ya. Nah, sekarang modus. Modusnya harus 9 juga. Nah, ini kan modus nih ya. Ini modus nih. Modusnya 9. Modusnya 9. Oke. Nah, jadi sudah memenuhi ya. Rata-ratanya 9, mediannya 9, modusnya 9, jangkauannya 9. Jadi kemungkinannya yang bisa cuma ini doang ya. Jadi nilai terkecilnya 6, nilai terbesarnya 15. Jadi hasil kali, nah berarti 6 dikali 15, 90 deh jawabannya yang A. Oke, tapi nggak apa-apa dibikin satu-satu ya, karena untuk simak kan waktunya agak lama ya. Tapi agak lama soalnya agak susah, makanya dibikin agak susah. Nah, kita lihat di sini ya. A memilih dua bilangan berbeda ya, harus berbeda, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang B memilih satu aja ya, dari angka 1, 2, 3 dan sampai 10 ya. Peluang bahwa B-nya lebih besar dari jumlah dua bilangan yang dipilih untuk A-nya. Oke. Nah, berarti A-nya nanti gini nih, kita bikin tabel aja ya. A, B gitu kan ya. Terus sama banyaknya ya, sama banyaknya. Banyak. Nah, di sini A-nya harus dua bilangan ya. Kita milih dari yang paling kecil dulu deh. 1 sama 2. Ini kalau di total berapa totalnya? Ya, karena di sini kan jumlah dua bilangan ya, dua bilangan dari A ya. Nah, berarti 3 ya. Nah, sekarang kalau ininya 3 A-nya ya, kalau di total ya 1 tambah 2 3. Nah, B-nya tuh harus lebih besar ya. Nah, lebih besar dari 3 berarti. Berarti berapa aja yang lebih besar dari 3 untuk B-nya? Berapa? Bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya enggak? Nah, berarti totalnya ada berapa tuh? Ada 6 ya. Ada 6 lagi tuh. Ada 7. Ada 7 ya. Ada 7. Oke, nah ini kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan selanjutnya lagi selain 1 sama 2 berapa? 1 sama 3 gitu. Di sini berarti totalnya 4, ya enggak? Oke. Nah, berarti yang lebih besar dari 4 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada berapa? Ada 6 gitu ya. Nah, begitu seterusnya tuh. Ya, kita mulai lagi 1 sama 4 gitu misalkan. Berarti totalnya 5, yang lebih besar dari 5. 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya. Jadi berapa tuh? 5 gitu. Terus 1 sama 5 ya. Nah, 1 sama 5 berarti totalnya 6. Yang lebih besar dari 6 berarti B-nya 7, 8, 9, 10. Berarti ada 4. Oke. Nah, angka 1 udah dipakai semua ya. Sekarang 2. 2 dengan 3 berarti ya. Nah, kalau di total 5 juga. Berarti kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, ada 5. Ini ada banyak ya kemungkinan, nggak apa-apa lah. Langsung aja lagi.
Berapa nih? 2 sama 4 belum ya. Ini kalau di total 6. Berarti B-nya 7, 8, 9, 10, ada 4. Nah, terus 2 sama 5. Ini kalau di total 7 ya. Ya, berarti ini 8, 9, 10 ya. B-nya ada 3. Terus berapa? 2 udah ya. Sekarang yang 3. 3 sama 4. Berarti totalnya 7. Bener ya? Nah, berarti 8, 9, 10. Nah, ada 3. Terus 3 sama 5 ya. 3 sama 5 totalnya 8, yaitu 9 sama 10 doang, bisanya ada 2. Terus satu lagi deh. Satu lagi yaitu 4 sama 5 ya. 4 sama 5. Ini totalnya 9. Berarti yang B cuma bisa 10 ya. Yaitu cuma satu kemungkinan. Nah, maka totalnya kita jumlahin deh tuh ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 7 tambah 6 berapa tuh? 13 tambah 5 18 tambah 4 22 tambah 5 27 31 berapa nih? 31 tambah 9 ya, 40 ya. Totalnya 40. 40. Nah, totalnya ada 40. Nah, yang ditanya adalah peluang ya. Peluang kejadian. Peluang kejadian kan banyaknya yang dicari dibagi seluruh kemungkinannya. Nah, tadi kita dapat 40 ya yang dicari. Nah, seluruh kemungkinan. Berarti kan ini memilih ya. Memilih A-nya dipilih 2 angka ya. Berarti kan A-nya di sini ada 5 angka ya, dari 1 sampai 5. Berarti 5 dipilih 2 gitu ya. Pakai 5C2. Nah, untuk yang B-nya ya dipilih 1 doang ya, dari 10 angka ya. Dari 1 sampai 10. Berarti 10C1. Nah, udah kita hitung aja langsung. 5C2 berapa tuh? 5C2 tuh 5 kali 4 bagi 2 ya, 10. 10C1 juga 10 ya. Nah, ini kalau kita bagi coret berarti 4/10. Kalau kita sederhanakan 2/5. Nah, jawabannya yang C deh, 2/5 aja ya. Kalau kita lihat A-nya adalah inverse dari matriks ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah B gitu ya. Ya, misalkan nah, ya jadi B ini adalah B gitu kan. Nah, berarti kalau B-nya kita inverse-kan, itu adalah A-nya. Ngerti nggak? Karena di sini katanya A adalah inverse dari matriks ini. Matriks ini kan B ya. Nah, jadi kalau diinversin B-nya itu adalah jadi matriks A. Oke? Nah, berarti ya kalau kita lihat dari persamaannya, A-nya ya saya ganti nih jadi B inverse ya. Jadi B inverse. Nah, B inverse dikali matriks XY gitu kan ya, sama dengan 1 sama 3 ya. Nah, kalau sifat matriks ya, kalau kita mau cari X sama Y-nya gitu kan ya, berarti B inverse-nya pindah. Nah, karena ini letaknya sebelah kiri, berarti pindahnya ke sebelah kiri sini ya. Nah, kalau ini tadinya B inverse, pindah jadi apa? Jadi B biasa gitu kan ya, dikali 1 sama 3. Nah, nanti kita dapat deh ya, X sama Y-nya berarti kan B-nya ini tadi ya. Nah, berarti 1/3 dikali min 1 min 3 4 5 dikali 1 sama 3 gini kan ya. Nah, udah nanti dapat deh X sama Y-nya ya. Ini kita kali dulu deh, baris kali kolom ya. Ini min 1 ditambah min 9. Jadi berapa tuh? Min 10 ya. Jadi dikali 1/3 langsung aja deh ya. Dikali 1/3 berarti min 10/3 gitu kan ya. Terus yang bawah, ini 4 ditambah 15 19 ya. 19 dibagi 3 berarti 19/3 lah gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih, 2X ditambah Y. Berarti X-nya kan min 10/3. Kalau dikali 2 min 20/3. Ditambah Y-nya adalah 19/3 ya. 19/3. Nah, kalau dijumlah jadi min 1/3.
3. Nah jawabannya yang B. Pencet lagi tuh. Jadi jawabannya yang B ya. Nah ini jawabannya. Kita apa istilahnya? Kita masukin nih ya. Di sini kan kalau kita lihat nih SN-nya ini ya, ini deret geometri Takinga ya, karena masih titik ya. Nah kalau kita masukin, saya langsung dari sini ya. S2 berarti masukin aja 2 ke sini ya. Nah jadinya berapa tuh? Berapa nih? 1/2 pangkat N ditambah pangkat N itu pangkat 2 ya, pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 2 dan seterusnya gini kan ya. Nah kalau S3 berarti 1/2 pangkat 3 ditambah 1/3 pangkat 3. Nah sampai seterusnya ya, sampai seterusnya. Nah begitu juga untuk yang S4 ya. Nah ini kan masih terus nih titik ya. Nah ditambah sampai seterusnya lah. Kalau seterusnya anggap aja kan sama ya, berarti sampai yang terakhir gitu kan ya. Nggak ada yang terakhir lah, pokoknya ini kan SN nya ini ya, 2N ditambah 1/3 pangkat N dan seterusnya, ini masih terus ya, 1/4 pangkat N dan seterusnya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan kita apa istilahnya, kita ubah gitu ya, kita ubah dikit. Nah ini kan ada yang setengah gitu kan ya, yang apa istilahnya nih, yang setengah gitu kan, yang setengah sama setengah ya. Nah yang setengah sama setengah, terus yang apa lagi, yang 1/3 pangkat 2 sama yang 1/3 juga ya, jadi kita satukan gitu ya. Terus yang apa lagi, yang 1/4 pangkat 2 sama yang 1/4 juga lah pokoknya gitu. Nah kalau ini kan masih terus ya, ada ya juga yang 1/5 ya dan seterusnya. Nah kalau kita satukan berarti kan jadi kebentuk begini barisannya ya, 1/2 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 dan seterusnya gitu kan ya. Nah ini juga sama kan, ditambah untuk yang 3 juga begitu kan, 3 pangkat 2 3 pangkat 3 sampai seterusnya gitu kan ya. Nah yang terakhir juga sama ya enggak, jadinya kita misalkan apa ya enakannya, misalkan N ya, misalkan N. Nah di sini pangkat 2 gitu kan, terus pangkat 3, nah dan seterusnya. Nah berarti ini misalkan saya ambil dari yang ini dulu deh, yang 2 ya, ini contoh aja ya, contoh untuk yang 2. Nah saya misalkan ambil ini kan jadi deret geometri Takinga ya, dengan rasionya adalah berapa, rasio kan U2 dibagi U1 ya. Nah kalau ini dibagi ini rasionya jadinya setengah ya enggak. Nah rasionya setengah gitu. Atau gini deh, saya paling enak gini ya, atau jangan yang di sini deh, enakan gimana ya, sebentar saya mikir dulu enakan gimana ya. Nggak apa-apa deh dari sini aja dulu ya. Nah nanti dari masing-masing juga kelihatan. Dari yang di sini ya, berarti jadinya kan untuk deret Takinga rumusnya air ya, A/1 min R. Nah A nya sendiri adalah 1/2 pangkat 2 dibagi 1 dikurang setengah ya, rasionya setengah. Nah ini kalau kita apa istilahnya, kita sederhanakan gitu kan ya. Nah ini enakan kita kali berapa nih, kita kali 4 ya, 4/4 deh. Oke, kita kali 4/4. Nah jadinya ini berapa nih, 1 per gitu kan ya, 1 per ini dikali 4 dikurang 2 gitu kan ya. Nah jadinya setengah ya. Nah ini
sebenarnya enakan dalam bentuk yang lain sih, tapi nggak apa-apa ya. Kalau saya ubah begini jangan bingung ya. Jadi nilai ini kan sama aja kayak berapa istilahnya, 1 per gitu ya, 2 dikurang 1 dikurang 1/2 ya. Nah ini saya jadikan seperti ini ya. Kenapa? Nanti karena berurutan ya. Coba nih kalau dilihat kan, 1 dibagi 2 dikurang 1 kan 1 ya. 1 dibagi 1 1, dikurang setengah hasilnya setengah ya, sama dengan yang di sini ya. Oke. Nah, sama dengan yang di sini. Nah, begitu juga hasil yang di sini nanti. Nah, hasil yang di sini nanti kan ditambah ya. Ditambah hasilnya berarti 1. Ya, jadi kalau 2 berarti di sini 2, ini 2 ya. Nah, berarti kalau di sini 3, berarti ini 3 dikurang 1 dikurang 1/3. Paham ya? Oke. Nah, begitu juga sampai yang terakhir gitu ya. Yang terakhir ini kan. Nah, ini kan kalau kita bentuk kayak yang tadi, berarti jadinya 1/n dikurang 1 dikurang 1/n gitu ya. Nah, ini ternyata saling menghabiskan ya. Ini min setengah, ini ditambah setengah habis, ya enggak? Oke. Nah, ini 1/3 ditambah yang di sini juga habis. Nah, yang ini sama yang ini juga habis gitu kan ya. Nah, berarti sisanya tinggal ini sama ini, ya enggak? Sama ini ya. Cuma kan hasilnya tak hingga ya jumlahnya ya. Oke. Nah, berarti hasil dari S2 ditambah S3 ditambah S4 ya, ini kan karena masih tak hingga, berarti bisa kita tulis limit X menuju tak hingga untuk yang sisanya ya, 1 dikurang 1/n gitu kan. Nah, kalau kita masukin tak hingganya ke 1/n, 1 per tak hingga adalah 0 ya. Jadi 1 dikurang 0. Nah, sini berarti 1 deh jawabannya. Yang A deh jawabannya ya. Kita mulai dari yang di sini nih ya. Diketahui deret aritmatika terdiri dari n suku ya, dari n suku. Nah, suku awalnya, ini suku awal loh ya, suku awal deret tersebut merupakan jumlah n suku pertama dari bilangan genap. Dari bilangan genap. Oke. Nah, jadi suku pertamanya kan anggap aja U1 lah ya. Ya. Nah, U1 itu adalah SN dari yang genap. Nah, bilangan genap sendiri itu kan kita mulai dari misalkan 2, 4 dan seterusnya ya enggak, sampai suku yang terakhir gitu kan ya. Suku yang terakhir kan karena ini genap ya, berarti suku terakhir 2n gitu kan ya. Oke. Nah, kalau kita pakai apa nih istilahnya, rumus SN kan kalau kita tulis ya, n/2 A ditambah UN ya. Nah, A-nya di sini 2, UN-nya adalah 2n ya. Nah, berarti kalau kita masukin jadinya n/2 2 ditambah 2n gitu kan ya. Nah, berarti U pertamanya adalah kalau kita kali jadinya n kuadrat ditambah n. Nah, ini suku pertamanya. Oke, suku pertamanya ini. Nah, yang ditanya apa? Jumlah deret aritmatika tersebut ya. Nah, berarti SN-nya ya. SN dari yang suku pertamanya adalah ini gitu ya. Nah, berarti kan kalau istilahnya apa ya? Kita cari sebentar. Bedanya apa ya bedanya nih? Nah, kalau kita lihat ya, bedanya ya. Kalau ini U1 ya enggak? Sebentar. Bedanya berapa nih? Ini bedanya ada di soal. Dan bedanya n. Nah, ini dia. Berarti kita masukin n/2 pakai 2A ditambah n-1 dikali beda ya. Nah, saya nyari bedanya yang mana nih ya. Oke. Berarti jadinya apa nih? n/2 A-nya kan ini ya. Suku pertama ini kan A ya. Suku pertamanya A-nya. Nah, berarti 2 dikali n kuadrat tambah n. Nah, ditambah
n min 1 dikali bedanya kan n ya, bedanya n. Nah udah nih tinggal kita sederhanakan. Ini kita kali aja ya, 2n kuadrat ditambah 2n. Ini kalau dikali plus n kuadrat minus n. Nah kita sederhanakan aja. 2n tambah n, 2n kuadrat tambah n kuadrat berarti 3n kuadrat. 2n dikurang n jadi plus n ya. Nah udah tinggal dikali satu-satu. Jadinya 3n pangkat 3 per 2. Terus ini kalau dikali berarti n kuadrat per 2. Nah jawabannya ini nih. Yang mana? Yang C ya. Nah yang C. Oh ini mah bikin ini ya, daerah penyelesaian ya. Himpunan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaannya ada 2 nih ya. Nah seluruhnya berada di kuadran berapa? Kita gambar aja, ini sederhana ya. Nah ini sederhana. Kalau kita gambar ya kan, ini X, ini Y. Gambar ini dulu deh ya, gambar ini. Ini kalau kita pindahin, ini min 2X lebih besar dari min Y. Kalau dikali minus, tandanya kebalik ya. Oke. Yang penting X-nya harus positif gitu kan ya patokannya. Nah sekarang kita coba masukin 0, X-nya juga 0 ya. Jadi melalui titik 0,0 pasti ya. Saya ganti warna dulu deh. Masuk melalui titik 0,0. Nah satu titik lagi itu tinggal ditukar, 2-nya taruh di Y. Ini kan 1 ya, satunya taruh di X. Nah berarti melalui titik 1,2 ya. 1,2. Nah kurang lebih di sini deh. Nah nih titik yang satunya lagi kita gambar. Nah ya, nah kalau kita lihat ya udah digambar. Sekarang kita ngasih tandanya ya. Nah ini X nya udah positif, tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil ke kiri ya, masih ingat ya, daerahnya ke kiri. Nah sekarang kita gambar garis yang kedua, yang ini ya. X nya kita pindahin ke sebelah kiri deh. Jadi X plus Y lebih besar dari 4. Saya lupa nih, kalau nggak ada sama dengan garisnya putus-putus ya, garisnya putus-putus gitu kan ya. Putus-putus. Nah ini seharusnya putus-putus ya gambarnya. Nah pokoknya gitulah, putus-putus. Oke. Nah kita lanjut ya. Ini kalau seperti ini kita cari titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y ya. Kalau X nya 0, Y nya 4 ya. Begitu juga sebaliknya, kalau Y nya 0, X nya juga sama dengan 4. Berarti melalui titik 0,4 sama 4,0 ya. Nah ini kurang lebih begini dah kalau saya gambar. Nah di sini X nya koefisiennya udah positif tapi lebih besar, berarti daerahnya ke kanan ya. Oke. Nah ini masih lurus sebenarnya. Oke. Nah dari sini ya kita tandain deh yang merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, kita tandakan dengan warna hijau deh ya, atau yang agak terang. Nah kita misalkan garis yang pertama ini yang biru ya. Nah ini daerahnya ke kiri, berarti ini masuk daerahnya, ini masuk, ini juga masuk ya. Nah yang nggak masuk dimin aja ya. Nah sekarang yang merah, kan daerahnya ke kanan ya. Nah karena kalau kita lihat ya, nah daerahnya ke kanan berarti yang masuk ke yang sebelah kanan doang. Ini nggak masuk nih, yang saya contreng ini nggak masuk berarti. Nah ini nggak masuk. Nah maka ya daerah penyelesaiannya yang ini nih ya, yang dicontreng doang. Oke. Nah yang ini doang nih di sini nih. Nah ini masuk kuadran berapa? Kuadran 1 yang di sini kan, kuadran 1. Yang di sini kuadran 2. 1 sama 2 berarti ya. Yang B jawabannya.